Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Anwar Cahyono. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai tugas selama kegiatan pendampingan, yaitu membuat laporan laba rugi yang ada pada usaha saat melakukan kegiatan pendampingan. Untuk sebelum membuat laporan arus kas, yang pertama yang kita harus ketahui yaitu kita harus memahami tentang nama akun dan nomor akun. Di sini pada tabel ini dijelaskan terdapat 6 nama akun besar yang terdiri dari harta, hutang, ekuitas, pendapatan, HPP, dan beban. Selanjutnya, setiap nama akun besar ini mempunyai anak nama akun. Ya, contohnya yaitu harta mempunyai nama anak akun yaitu harta lancar, kas, bank, piutang, dan sebagainya. Kemudian untuk penomoran nomor akun, setiap nama akun besar terdiri satu nomor akun di sini yaitu harta nomor akun 1, sedangkan nama anak akun yaitu harta lancar itu 11. Kemudian dalam tabel ini dijelaskan bahwa bila harta naik maka terletak pada debit, sedangkan pada harta turun bila harta turun maka terletak pada kredit. Setelah kita bisa memahami tentang nama akun dan nomor akun, maka selanjutnya yaitu kita membuat tabel transaksi. Tabel transaksi ini digunakan sebagai awal dalam pembuatan laporan akuntansi, atau bisa dibilang sebagai pondasinya dalam pembuatannya. Tanpa ada transaksi maka laporan akuntansi tidak dapat dibuat. Di sini yaitu pada laporan daftar transaksi yaitu ada sekitar 15 transaksi yang terjadi pada bulan Juni 2020 oleh Barokah Tani. Setelah kita mengetahui tentang daftar transaksi yang dilakukan oleh suatu usaha dalam jangka waktu tertentu, maka selanjutnya kita membuat jurnal umum. Pada jurnal umum ini terdapat keterangan tentang nama usaha dan terus tulis keterangan tentang jurnal umum dan bulan serta tahun. Kemudian pada kolomnya terdiri dari tanggal, nama akun, nomor akun, debit, dan kredit. Untuk tanggal disesuaikan dengan waktu transaksi yang dilakukan pada daftar transaksi. Sedangkan pada kas disesuaikan juga dengan kegiatan transaksi yang dilakukan. Nomor akun menyesuaikan nama akun yang ada. Untuk pembuatan nama akun, kita buat list agar mempermudah dan kita bisa memilih agar mempermudah kita dalam melakukan kegiatan pembuatan laporannya. Langkahnya yaitu kita blok, terus Ctrl Shift sampai bawah, kemudian kita pilih data, kita pilih data validation, kita pilih list. Pada source kita pilih
kita masuk pada nama akun, kemudian kita pilih nama akun, kita Ctrl Shift sampai bawah. Setelah itu kita klik OK. Begini, jadi semua menyesuaikan, kita bisa memilih teman pemirsa. Kemudian nomor akun ini kita buat agar kita buat sesuai dengan depannya, yaitu kolom depannya yaitu nama akun, agar saling sesuai antara nama akun dan nomor akun. Untuk cara langkahnya yaitu kita menggunakan rumus VLOOKUP. Langkahnya yaitu lookup value, yaitu kolom yang akan kita sesuaikan, yaitu kas, kemudian titik koma atau bisa koma, kemudian tabel array kita kembali ke kolom nama akun, kita blok, Ctrl Shift sampai bawah, kemudian titik 2. Selanjutnya kolom indeks. Ini adalah kolom di mana nomor akun itu ada. Di sini itu ada pada kolom 2 ya. Kita tulis 2, kemudian titik 2 kita tulis false. Sebelumnya ini harus kita kunci ya, agar tidak berubah. Menggunakan tanda dolar. Selanjutnya kita enter. Nah, jadi begini teman-teman. Ini akan nomor akun ini akan menyesuaikan dengan nama akun yang ada di depannya, karena kita sudah memasukkan ini. Selanjutnya untuk debit dan kredit kita bisa menyesuaikan kegiatan transaksi yang dilakukan, disesuaikan dengan kriteria yang sudah ada pada nama akun. Setelah itu kita membuat neraca saldo. Pada laporan neraca saldo terdapat nama perusahaan atau usaha, kemudian keterangan neraca saldo dan bulan transaksi atau bulan laporan neraca saldo. Pada kolomnya itu terdapat kolom nama akun, nomor akun, kemudian saldo pada jurnal umum, debit dan kredit, terdiri dari debit dan kredit, kemudian saldo pada neraca saldo yang terdiri dari debit dan kredit juga. Kas pada nama akun ini kita samakan seperti pada jurnal umum tadi, yaitu kita buat list ya teman-teman. Nomor akun juga, karena ini saling keterkaitan, maka kita buat seperti kita menggunakan VLOOKUP. Selanjutnya kita mengangkat pada saldo pada jurnal umum. Pada saldo jurnal umum yaitu kita menggunakan rumus SUMIF apabila jumlah, rumusnya SUMIF, kemudian kita jurnal umum, Ctrl Shift sampai bawah, titik 2. Selanjutnya balik lagi ke neraca, kemudian ini kas, kemudian titik 2. Selanjutnya
kembali ke jurnal umum. Jurnal umum. Tadi pada bagian debit ya teman-teman, maka kita pilih bagian debit, Ctrl Shift sampai bawah, kurung. Jangan lupa untuk pada kolom ini maka kita lakukan penguncian. Kita enter ya, dan seterusnya. Begitupun pada kredit, pada saldo pada jurnal umum, yaitu perbedaannya hanya saja pada kolom kredit. Tadi pada kolom debit kita pada jurnal umum yang terakhir kita memilih kolom kolom debit, sedangkan pada neraca saldo yang kredit kita juga hanya memilih pada kolom kredit saja. Selanjutnya pada saldo pada neraca saldo, untuk rumusnya yaitu sama dengan if apabila D9 ini D9 dikurangi E9 lebih sama dengan 0, atau D9 dikurangi E9 sama dengan 0. Sedangkan pada kredit yaitu apabila D9 dikurangi E9 lebih kecil sama dengan 0, atau E9 dikurangi D9 sama dengan 0, dan begitu seterusnya. Kemudian kita jumlah pada kolom bawah. Setelah kita membuat neraca saldo, maka kita dapat membuat laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini kita menjelaskan bagaimana keadaan usaha kita, tentang apakah usaha kita memiliki keuntungan, laba, atau justru mengalami kerugian. Pada laporan laba rugi UD Barokah Tani yang pada bulan Juni, yaitu untuk pendapatan penjualan kita bisa melihat pada neraca saldo ya, pendapatan penghasilan ini. Kemudian laba kotor sama. Kemudian beban yaitu terdiri dari beban gaji, beban utilitas, sewa dibayar di muka, beban perlengkapan, beban peralatan. Kemudian kita jumlah. Ini dapat dilihat pada neraca saldo.
Setelah itu kita menentukan laba usaha. Laba usaha kita dapat laba usaha diperoleh dari jumlah laba kotor, jumlah dari pendapatan penghasilan, jumlah dari pendapatan penghasilan dikurangi dengan jumlah beban usaha, yaitu biaya produksi. Untuk UD Barokah Tani pada bulan Juni yaitu mengalami kerugian sebesar 1.500.000 minus. Hal itu karena masih pada tahap awal pendirian kegiatan usaha. Jadi untuk modal atau beban usaha masih banyak. Setelah kita membuat laporan laba rugi, maka kita juga bisa membuat laporan arus kas yang ada. Pada laporan arus kas yang ada pada UD Barokah Tani, yaitu terdapat beberapa akun, yaitu arus kas dari aktivitas operasional, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan kenaikan pengurangan kas. Arus kas dari aktivitas operasional terdiri dari pendapatan usaha, perlengkapan, pengeluaran operasional lainnya. Ini mengalami minus karena perlengkapan akan habis ya teman-teman, maka mengurangi nilai debit kita. Modal 4 juta, kita bisa melihat pada neraca saldo. Peralatan pun juga bisa minus 400 ya. Kemudian saldo akhir yaitu 2.450.000. Demikian dari saya. Bila ada kekurangannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.